Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Ria. Untuk kali ini kita akan latihan dan pembahasan soal kaidah pencacahan. Yuk, enjoy your lesson. Soal nomor 1. Ada berapa banyak cara 6 buku yang berbeda dapat disusun pada sebuah rak jika A. Dua buku tertentu selalu berdampingan. Kemudian B. Dua buku tertentu tidak pernah berdampingan. Kita kerjakan terlebih dahulu untuk soal yang A. Baik, 1A. Ada 6 buku ya, berarti saya gambarkan ada 6 buku. Andaikan ini bukunya. Ada 6 buku ya. Nah, dua buku ini itu ada yang selalu berdampingan. Andaikan ini yang selalu berdampingan. Nah, yang 4 ini berarti yang tidak berdampingan. Boleh bolak-balik ya, tidak selalu berdampingan. Nah, dua buku yang ini itu kita anggap sebagai satu buku. Kenapa? Karena selalu berdampingan. Jadi dia anggapannya dia adalah kelompok sendiri. Satu berdampingan. Walaupun dia sebenarnya ada dua buku. Oleh karena itu, cara penyelesaiannya adalah banyak cara. Nah, karena dia dianggap dua, maka ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka permutasinya adalah begini ya. Nah, kemudian dikalikan dengan, ingat yang satu buku ini itu kan 2. Nah, yang 2 ini ternyata dia bisa bolak-balik juga. Ini kan 2 buku ya. Ini A, ini B. Bisa juga dia adalah sebagai B atau A. Maka pengalinya adalah begini. Nah, sekarang permutasi tingkat 5 dari 5 unsur itu tidak lain adalah 5 faktorial. Ya, karena ini kan semua unsur ya, maka rumusnya adalah n faktorial, begitu kan? Kalau di sini 5 ya menjadi 5 faktorial. Kalau di sini 2 berarti 2 faktorial, begini. Nah, 5 faktorial itu tidak lain adalah begini. Ya, dikalikan dengan nih. Atau langsung saja 5 faktorial tidak lain adalah 120 dikalikan dengan 2 sama dengan 240. Berarti ada 240 cara. Jadi, banyak cara jika dua buku berdampingan adalah 240 cara. Itu untuk soal yang A. Sekarang untuk soal yang B, 1B. Nah, yang 1B ini adalah kebalikannya. Dua buku tertentu tidak pernah berdampingan. Sekarang kita anggap kalau dia tanpa syarat dulu. Tanpa syarat. Jadi, semuanya ada berapa cara kalau 6 buku berbeda itu disusun? Ingat tadi kalau N-nya 6 berarti banyak caranya adalah permutasi tingkat 6 dari 6 unsur sama dengan 6 faktorial. Nah, 6 faktorial itu tidak lain adalah 720. Itu kalau tanpa syarat. Nah, tadi di A kita sudah ketahui bahwa kalau dua buku itu selalu berdampingan, maka permutasinya adalah permutasi jika dua buku berdampingan. Itu adalah 240. Maka banyak cara jika dua buku tidak berdampingan. Itu adalah cukup dengan cara apa? Dikurangkan 720 dikurangi 240. Sama dengan
480 cara. Kenapa kok cukup dikurangkan? Ingat ya, dua buku tertentu itu tidak pernah berdampingan. Berarti kalau banyak caranya yang dua buku berdampingan aja segitu, maka kalau dia tidak pernah berdampingan berarti tinggal dikurangkan. Jadinya adalah 480 cara. Gitu. Gimana? Mudah kan? Soal nomor 2. Diketahui ada 4 pasang suami istri, pria dan wanita, duduk pada kursi mengelilingi sebuah meja. Tentukan banyak susunan jika A. Posisi tanpa syarat, B. 3 wanita selalu berdampingan, C. Pria dan wanita selang-seling duduknya, yang D adalah setiap pasang suami istri harus berdampingan. Kita selesaikan terlebih dahulu untuk soal yang A. Ingat, ini adalah ada kata mengelilingi, berarti ada kaitannya dengan permutasi siklis. Ya, karena dia mengelilingi berarti kita nanti akan berkutat dengan permutasi siklis. Nah, posisi tanpa syarat. Ingat rumus permutasi siklis apa? Permutasi siklis rumusnya adalah N-1 difaktorialkan. Begitu ya. Nah, di sini ada 4 pasang suami istri, maka tidak lain N-nya adalah 8, karena 4 pasang. Maka, jika posisinya tanpa syarat adalah 8 dikurangi 1 faktorialkan. Tidak lain adalah 7 faktorial. 7 faktorial ini adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 7 faktorial berarti hasilnya adalah 5040. Berarti ada 5040 susunan. Itu untuk yang A. Sekarang bagaimana untuk yang B? Yang B. 3 wanita selalu berdampingan. Ada 3 wanita, dia selalu berdampingan. Andaikan ini kita gambarkan ini adalah mejanya, ya. Ini adalah para wanita yang selalu berdampingan. Sedangkan ini adalah sisanya mereka yang bisa duduk secara bolak-balik ya. Nah, kita gambarkan yang berdampingan ini adalah yang ini. Nah, ini selalu berdampingan. Karena selalu berdampingan seperti yang persoalan buku tadi, maka dia dianggap sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, permutasi siklisnya adalah, jadi permutasi siklisnya, rumusnya adalah, karena ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka tinggal 6 ya. Karena yang 3 ini selalu berdampingan, maka ini adalah 6 faktorial dikurangi 1. 6 dikurangi 1 difaktorialkan. Jadi ini N-nya jadi 6. Berarti 6 kurangi 1 difaktorialkan. Nah, ingat, untuk yang selalu berdampingan ini, yang 3 orang ini tuh sebenarnya juga mereka masih bisa duduknya secara bolak-balik ya. Ya, yang ini A, ini B, ini C. Ini juga bisa bertukar posisi tempat duduk, entah mana yang di tengah, mana yang di pinggir, begitu kan? Karena seperti itu, maka ini masih juga dikalikan dengan 3 faktorial. Nah, berarti ini sama dengan 5 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. 5 faktorial itu tidak lain adalah 240 dikalikan dengan maaf, 5 faktorial itu adalah 120, 3 faktorial itu 6. Maka 120 dikalikan 6 sama dengan 720 susunan. Ini untuk A dan B. Soal berikutnya adalah soal yang nomor C. Di sini jika pria dan wanita selang-seling. Nah, bisa kita gambarkan sebagai berikut. Nah, kita lihat pria adalah yang dengan saya tulis dengan tinta biru A, B, C, D. Nah, ingat kalau permutasi siklis itu harus ada posisi 1 yang tetap. Kita anggap yang A ini yang duduknya tetap. Karena apa? Karena kalau
nggak dianggap satu itu tetap, nanti akan dihitung berkali-kali. Ya, nah, andaikan kita lihat yang pria dulu. Karena pria ini kita anggap dia satu yang tetap duduknya sebagai patokan ya, maka kita gunakan permutasi siklis. Ingat prianya ada berapa? Ada 4, maka permutasi siklisnya adalah 4 dikurangi 1 difaktorialkan sama dengan 3 faktorial sama dengan 6. Itu untuk pria. Nah, bagaimana dengan wanita? Nah, yang wanita ini, apakah juga menggunakan permutasi siklis? Tidak. Untuk wanita ini adalah menggunakan permutasi semua unsur. Kenapa? Karena posisi wanita bisa kita bolak-balik di mana saja, ya kan? Nah, oleh karena itu, kita gunakan rumus permutasi tingkat 4 dari 4 unsur. Tidak lain adalah nanti menjadi 4 faktorial. Begitu ya. Nah, bagaimana kalau 4 faktorial? 4 faktorial tidak lain adalah sama dengan 24. Begitu ya. Berarti banyak cara ketika pria dan wanita duduknya adalah berdampingan dan dia selang-seling gitu ya, berdampingan selang-seling, maka ini tinggal kita kalikan. 6 dikalikan dengan 24 sama dengan 144 cara atau susunan. Begitu ya. Oke. Sekarang yang D. 2D. Bagaimana dengan yang D? Jika setiap pasang suami istri itu harus berdampingan. Nah, yang D ini tentu saja mudah ya, karena suami istri itu harus berdampingan, maka nanti menjadi ada berapa pasang? Ada 4 pasang yang duduk secara siklis atau melingkar. Oleh karena itu, ketika dia N-nya sama dengan 4, maka permutasi siklis, hanya dengan permutasi siklis saja untuk yang D ini, berarti adalah 4 dikurangi 1 difaktorialkan. Sama dengan 3 faktorial. Berarti berapa? Ada 6 cara. Nah, tapi satu lagi kita lihat nih. Kalau kita gambarkan, itu sebagai berikut. Nah, kalau kita gambarkan kan seperti ini ya. Nah, kalau kita anggap mereka sebagai satu kesatuan, itu ada 6 cara. Tapi kita tahu bahwa andaikan ini si A dan si B suami istri, mereka juga ada kemungkinan duduknya juga bisa menjadi B yang kiri, A-nya yang sebelah kanan. Nah, jadi bagaimana? Jadi banyaknya cara itu adalah 6 dikalikan 2 yang ini, dikalikan 2 lagi, karena ini juga bisa 2 cara ya. Ini 2. Dikalikan dengan 2 yang ini, dikalikan 2 yang ini juga. Nah, jadi bagaimana? 6 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan adalah 96 cara atau susunan. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Soal nomor 3. Ada 7 buah manik-manik dengan warna berbeda akan dimasukkan ke dalam satu tali untuk dibuat gelang. Tentukan berapa banyak susunan yang berbeda. Nah, ingat kalau gelang itu kan bentuknya lingkaran ya. Berarti dia pasti menggunakan yang namanya permutasi siklis. Nah, tetapi untuk permutasi siklis yang ini berbeda dengan untuk soal yang sebelumnya. Ya, ini tapi dia tetap menggunakan permutasi siklis, cuma tidak sama permutasi siklisnya dengan yang tadi. Kenapa? Nah, coba lihat gambarnya sebagai berikut. Nah, maksud dari gambar tersebut adalah sebagai berikut. Andaikan ini gambar posisi gelang yang pertama. A-nya di sini, kemudian B-nya jadi sebelah kanan, C-nya di sebelah kiri, sedangkan G-nya di sebelah kiri. Maaf, maksudnya B-nya di sebelah kanan, kemudian di bawah B ada C, kemudian di sebelah kirinya ada G. Tapi namanya gelang, kita kan bisa juga bolak-balik posisi ya. Dibalik gitu posisinya, maka bisa seperti ini.
yang tadinya manik-maniknya B di sebelah kanan A, maka dia bisa menjadi sebelah kiri. Tapi itu sebenarnya adalah posisi yang tidak diubah, karena dia merupakan sebuah gelang. Paham ya maksudnya? Nah, oleh karena itu, antara gambar dan gambar 2 ini sebenarnya adalah posisi gelang yang sama dengan 7 manik-manik yang sama juga. Nah, maka jika dihitung dalam siklis yang dianggap berbeda, maka banyak caranya adalah sebagai berikut. Banyak cara. Setengah dari permutasi siklisnya. Kenapa setengah? Karena kalau kita tidak kalikan setengah, maka akan dihitung sebagai dua cara yang berbeda. Ya, untuk posisi gambar pertama dan kedua. Padahal sebenarnya itu adalah posisi yang sama, cuma gelangnya aja yang dibalik. Gitu ya. Paham maksudnya ya? Oke, oleh karena itu sama dengan setengah dikalikan dengan permutasi siklisnya, karena n-nya sama dengan 7, ingat n-nya sama dengan 7, maka 7 dikurangi 1 difaktorialkan, sama dengan setengah kali 6 faktorial. Nah, 6 faktorial tidak lain itu adalah 720, maka setengah kali 720 sama dengan 360 cara susunannya. Begitu. Bagaimana? Mudah bukan? Soal nomor 4. Berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk oleh huruf-huruf pada kata domain tanpa pengulangan? Jika A huruf pertama adalah vokal, B huruf ketiganya adalah konsonan, dan C huruf pertama, ketiga, dan kelimanya adalah huruf vokal. Kita bahas terlebih dahulu untuk soal A. 4A. Nah, dari kata domain ini, kita tahu bahwa dia memiliki n-nya sama dengan 6 ya. Nah, huruf pertama itu kan vokal, maka huruf vokalnya itu terdiri dari O, A, dan I. Itu huruf vokalnya. Nah, karena O, A, dan I ini ada 3, ya, dia menempati huruf pertama, maka kita bisa buat filling slot. Ini cara yang paling mudah. Ini ganti kata pertama, kedua, ketiga. Nah, karena domain ada 6, maka ini ada 6 kotak ya. Ingat, huruf vokal yang pertama itu adalah 3. Maka di sini 3. Kenapa? Karena dari O dan A dan I. Ini yang pertama. Bisa menempati di sini ada 3 kemungkinan. Nah, berikutnya, karena sudah dipakai satu huruf, maka tinggal sisanya adalah untuk yang menempati posisi kedua itu ada tinggal 5. Yang ketiga ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Nah, dari sini tinggal kita kalikan. Ya, ini menjadi 3 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 360 susunan. Atau kalau kita menggunakan permutasi, itu tidak lain adalah 3 kali permutasi tingkat 5 dari 5 unsur. Karena ini, kenapa ini 3? Ingat ya, 3 ini adalah huruf yang pertama itu adalah vokal, maka ada 3 kali kemungkinan. Dikalikan dengan permutasi tingkat 5 dari 5 unsur. Nah, ini. Ini kalau untuk pakai rumus permutasinya. Gitu ya. Sekarang yang B. 4B. Nah, huruf ketiga adalah konsonan. Bagaimana kalau huruf ketiganya konsonan? Nah, kita buat, berarti ini begini ya. Filling slot lagi.
Nah, huruf ketiga kan ini ya, huruf ketiga, ini yang konsonan. Konsonannya itu tidak lain adalah huruf D, M, dan N. Ada berapa juga? Ada N-nya itu sama dengan 3. Maka huruf ketiganya di sini ada 3 kemungkinan. Nah, ini berarti tinggal 5. Ya kan? Yang huruf pertamanya karena udah dipakai huruf ketiga satu huruf, maka tinggal sisa 5. Ini 4. Ini 3. Ini 2. Ini 1. Nah, ini sebenarnya juga sama hasilnya seperti yang pertama tadi. Maka banyaknya susunan sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 3 kali 2 kali 1. Ini sama dengan 360 susunan. Gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan yang C? Huruf pertama, ketiga, dan kelima adalah vokal. Nah, untuk yang C adalah sebagai berikut. Ya, huruf pertama, kedua, dan ketiga adalah huruf vokal. Nah, berarti ingat tadi huruf vokalnya itu kan ada 3 ya. Vokal itu ada 3. Nah, oleh karena itu kita buat saja ininya dulu, filling slotnya dulu. Ingat, pertama, ketiga, kelima. Ini berarti pertama, ketiga, ini kelima. Vokal. Nah, ini kemungkinannya ada 3. Ya, setelah dikurangi 1, berarti di sini ada 2. Di sini tinggal 1. Begitu ya. Nah, ini kan sudah berkurang 3 huruf. Maka untuk posisi yang kosong yang kedua ini adalah 3. Karena sisa 3 ya. Ini 2, ini 1. Tinggal kita kalikan. 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1. Sama dengan berapa? 36 susunan. Nah, bagaimana? Mudah kan? Soal nomor 5. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, buatlah bilangan yang terdiri dari 4 digit. Tentukan banyak bilangan yang bisa dibuat jika A bilangan itu ganjil. B, bilangan itu ganjil dengan tanpa pengulangan angka. C, bilangan itu ganjil tanpa pengulangan dengan nilai lebih dari 2000. Nah, yang akan kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang A. Soal yang A. Nah, pertama kita buat dulu filling slotnya. Karena 4 digit, maka kita buat 4 filling slot ya. Nah, kita ketahui bahwa untuk N itu adalah 6. Karena angka yang disediakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bilangan itu ganjil untuk yang soal A, tapi tidak ada syarat tanpa pengulangan, berarti boleh diulang. Oleh karena itu, ingat kalau bilangan ganjil itu adalah bilangan yang akhirnya akhiri dengan bilangan ganjil juga. Nah, di sini angka ganjilnya adalah 1, 3, dan 5. Ya, 1, 3, dan 5. Oleh karena itu, di sini adalah 1, 3, dan 5. Maka untuk digit yang keempat itu adalah bilangan 1, 3, 5, ada 3, maka di sini adalah 3. Kemudian untuk digit yang pertama berisi berapa bilangan? 6. Kenapa? Karena boleh diulang. Jadi 1, 3, atau 5 yang tadi mengisi di digit keempat juga bisa diulang lagi di digit pertama, kedua, dan ketiga. Maka di sini 6, ini 6, juga 6. Oleh karena itu, banyak caranya ada banyak caranya ada 6 kali 6 kali 6 kali 3 sama dengan 648 bilangan. Itu yang A. Sekarang kita soal B. Nah, soal B itu hampir sama dengan yang A. Kita buat filling slotnya terlebih dahulu.
Masih sama dia bilangan ganjil, hanya tanpa pengulangan. Oleh karena itu, untuk posisi terakhirnya juga sama ya. Dia bisa bilangan 1, 3, atau 5. Maka di sini ada 3. Nah, karena dia tanpa pengulangan, karena sudah dipakai 1, maka tinggal sisa 5 bilangan. Maka di sini 5. Karena sudah berkurang 2 ya, tinggal di sini 4. Dan di sini lagi berarti 3. Nah, tinggal kita kalikan. Maka banyak cara. Itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 3 sama dengan 180 bilangan. Sekarang kita akan bahas yang C. Bilangan itu ganjil tanpa pengulangan dengan nilai lebih dari 2000. Nah, kita tulis terlebih dahulu untuk yang ganjil. Ganjil itu kita ingat lagi ya yang tadi, bahwa ganjil itu 1, 3, dan 5. Gitu ya. Kemudian kalau nilai lebih dari 2000 berarti ribuannya itu angkanya nanti pasti 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita buat filling slotnya terlebih dahulu. Ingat tadi yang diminta adalah bilangan ganjil. Maka di sini bisa ada kemungkinan 1, 3, atau 5. Ya, kemudian di sini bisa 3, 4, 5, atau 6 untuk digit yang pertama. Nah, kita lihat dia kan tanpa pengulangan. Berarti kalau dia sudah menjadi ribuan, tidak bisa mengisi digit yang terakhir untuk angka satuannya juga 3. Kemudian 5 juga begitu. Untuk 5 juga nggak bisa. Ketika dia ribuannya sudah 5, maka tidak bisa satuannya juga 5. Oleh karena itu, ada hal yang harus kita pisah nih untuk filling slotnya agar lebih aman. Berarti ini kita pisah yang 3 dan 5. Kita pisah ke bawah. Jadinya seperti ini. Nah, kita lihat ya untuk slot yang pertama ini, slot yang kedua yang ini. Slot yang pertama itu hanya berlaku untuk berarti 4 dan 6 ya untuk angka yang pertama. Berarti 3 dan 5-nya saya hapus biar kalian nggak bingung. Begini ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana kelanjutannya? Nah, adalah sebagai berikut. Karena ini tinggal 2, maka di sini adalah 2. Ya, ketika di situ 2, maka untuk bilangan ganjilnya itu adalah 3. Ya, jadi di sini 3. Situ 2, ini 3. Nah, kemudian karena sudah dipakai 2 angka, berarti tinggal berapa sisa angka berikutnya. Berarti di sini tinggal 4, kemudian di sini 3. Maka jika dikalikan dia menjadi 2 kali 4 kali 3 kali 3, ada 72 bilangan. Nah, sekarang untuk filling slot yang kedua. Ketika ribuannya 3 atau 5, maka satuannya juga tidak boleh 3 atau 5, gitu ya. Jadi, andaikan saya pakai satuannya di sini 3, maka di sini hanya ada kemungkinan 1 atau 5. Kalau di sini 5, berarti ada kemungkinannya di sini 3 atau 1. Begitu ya. Berarti di sini ada berapa kemungkinan? Ada 2 kemungkinan. Nah, yang belakang ini apakah 3? Tidak. Berarti dia juga 2 kemungkinan. Kenapa? Karena kalau sudah dipakai salah satu di depan, di sebagai ribuan, maka di bagian satuannya juga tinggal 2. Gitu ya. Paham ya? Oke. Nah, jadi ketika sudah dipakai 2, berarti di sini tinggal 4. Ini 3. Gitu ya. Ini berarti tinggal dikalikan. 2 kali 4 kali 3 kali 2 sama dengan 2 kali 4, 8. 24 kali 2, berarti ini 48 bilangan. Nah, ketika kita jumlahkan, berarti menjadi berapa? Ini 0. Kemudian ini menjadi ini 12. Berarti 120 bilangan. Itu untuk yang C.
Bagaimana, matematika itu mudah bukan? Baiklah, demikian pembahasan soal kaidah pencacahan untuk kali ini. Pesan saya adalah, just do your best at every opportunity you have. Karena hidup ini hanya sekali, dan kalian berhak mendapatkan yang terbaik. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.